Soeharto tercatat sebagai presiden terlama dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni 32 tahun terhitung dari 1967 sampai 1998. Selama masa kepemimpinannya, Soeharto menjadikan Partai Golongan Karya sebagai kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini dilakukan secara konstitusional dengan menggalang mayoritas suara dalam pemilihan umum. Mulanya Golkar lahir sebagai gagasan anti partai, namun faktanya menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini. Menurut sejarawan David Riff dalam bukunya Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika, kedikdayaan Soeharto ini memiliki makna, yakni menandai hilangnya gagasan Soekarno pada tahun 1967 tentang awal Sekber Golkar berdiri yang seharusnya menjadi saluran politik kelompok sektoral. Alih-alih mewakili golongan petani, buruh, dan sebagainya, Golkar disebutnya menjadi partai penguasa dan mesin patronize. Pada masa Orde Baru, Golkar bertransformasi menjadi tulang punggung rezim militer untuk melumpuhkan kekuatan Partai Komunis Indonesia. Selain itu, Golkar juga turut andil dalam mengantarkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun memimpin Indonesia. Kemenangan Golkar diperoleh melalui proses yang cukup panjang dengan strategi-strategi politik. Selama masa-masa Golkar menjadi instrumen politik paling utama dari kekuasaan Soeharto, setidaknya ada 3 strategi politik utama yang digunakan. Pertama, jalur ABRI. Jalur ABRI ditempuh melalui strategi dui fungsi ABRI yang memiliki peran ganda, yakni pertahanan keamanan dan sosial politik. Mengutip buku Soeharto, biografi singkat 1921-2008, peran ganda ini hasil dari perluasan konsep jalan tengah yang dicetuskan Jenderal Nasution. Peran ini kemudian menguntungkan bagi Golkar dan militer karena seluruh elit politiknya dijabat oleh aparat TNI AD, kompak dukung Soeharto. Kedua, strategi Golkar dalam aspek birokrasi ditempuh melalui peraturan monoloyalitas PNS. Isu dari peraturan ini tentang kebijakan bagi PNS untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Sekber Golkar. Wadah ini lalu dimanfaatkan Golkar untuk menghimpun dan memobilisasi dukungan suara bagi Golkar saat pemungutan suara demi memenangkan pemilu. Yang ketiga adalah isu politik Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar kerap menggunakan pembangunan nasional sebagai isu politiknya. Tidak terkecuali saat pemilu, Golkar lebih menonjolkan dalam bidang pembangunan meliputi kestabilan politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi ini cukup ampuh dalam meraih simpati rakyat demi memenangkan pemilu hingga melanggengkan Soeharto.